Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Setiawan Official. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini, semoga malam ini, semoga siang ini, semoga pagi ini, atau semoga sore ini, bagi kamu semua yang mendengarkan atau melihat video ini sedang dalam kondisi baik-baik saja, sedang dalam kondisi bahagia, sedang dalam kondisi yang berkelimpahan, dalam kondisi yang sedang nyaman dan tenang gitu ya. Dan saya ucapkan selamat datang kembali bagi teman-teman, bagi kamu semua yang masih setia di channel ini. Baik, untuk kali ini saya akan membahas tentang hal yang mungkin ini dirasakan bagi semua orang. Termasuk saya dulu juga merasakan ini gitu. Dan juga mungkin teman-teman mungkin saat ini malah merasakan ini gitu ya. Apa itu? Sesuai dengan judul, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah meminta kepada Tuhan, tapi kok belum terkabul ya. Pernah nggak merasakan itu? Kita sudah berdoa siang, pagi, malam, bahkan tahajud, bahkan hajat, tapi kok belum terkabul ya? Coba, ada yang merasakan ini nggak? Di awal video ini, di mukadimah awal pembukaan ini, ada yang sudah merasakan ini nggak? Atau sekarang kamu malah merasakan ini? Kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha, tapi kok belum terkabul ya? Atau malah yang terjadi sebaliknya? Saya ingin A, malah yang terjadi B. Saya ingin A, sudah lama keingin A, sudah berdoa macam-macam, melakukan manifestasi, melakukan pemrograman pikiran bawah sadar, tapi kok malah nggak terjadi gitu. Apa rahasia di balik itu? Kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau ngopi dulu biar santai gitu. Alhamdulillah. Gini teman-teman, setiap orang tuh punya keinginan, setiap orang punya cita-cita, setiap orang itu punya target di dalam hidupnya. Saya yakin itu, dan kamu pasti mempunyai itu. Orang normal pasti mempunyai keinginan, orang normal pasti mempunyai cita-cita, mempunyai bahasa kerennya itu mempunyai ekspektasi di dalam kehidupannya. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin mendapatkan ini, saya ingin beli ini, macam-macam. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwasanya semua yang kita inginkan, apapun itu yang kita inginkan, itu bisa terjadi, bahkan juga bisa tidak terjadi. Semuanya atas izin Tuhan tentunya. Saya garis bawahi, semuanya atas izin Tuhan. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, berdoa dan meminta. Tapi saya sudah berusaha, Kang. Saya sudah berdoa, Kang. Saya sudah jungkir balik, Kang. Tapi kenapa belum tercapai? Gini, sabar. Sabar dulu sebelum saya jelaskan, saya sharingkan sesuatu ini. Coba tarik nafas dulu pelan-pelan dari hidung, keluarkan lewat mulut, tenang dulu, santai. Ini masih 2 menit nih, masih 3 menit nih, santai. Sekarang coba, dasarnya gini teman-teman. Kalau kamu sekarang merasa doa kamu belum terkabul, kalau kamu sekarang merasa doa kamu belum diijabah, belum terjadi, dasarnya gini, kalau sesuai dengan keyakinan yang saya anut, agama Islam itu gini, Tuhan itu dasarnya ya, ini pondasinya. Tuhan itu tidak pernah menolak keinginan kita. Saya ulangi ya, Tuhan itu tidak pernah menolak keinginan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita hal yang negatif. Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita atau menolak doa kita, atau tidak menjawab doa kita. Tidak pernah. Itu dalam keyakinan saya gitu ya. Kalau teman-teman sama ya alhamdulillah. Ini yang saya ketahui gitu ya. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, Tuhan itu pasti mengabulkan doa kita. Pasti mengabulkan doa kita. Sekali kita berdoa, langsung dikabulkan. Langsung saat itu juga, mungkin jarak beberapa hari langsung dikabulkan. Yang kedua, Tuhan memberi apa yang kita minta. Tuhan memberi apa yang kita minta, tapi tidak sekarang. Nantinya kapan? Ya terserah Tuhan gitu ya. Tuhan akan memberi yang kita minta, tapi tidak sekarang. Nanti. Yang kedua. Yang ketiga, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita.
Misalkan kita minta A, Tuhan tahu A ini baik nggak untuk kamu. Kalau si A ini atau keinginan A ini tidak baik untuk kamu, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, misalnya memberi B. Itu 3, saya ulangi. Yang pertama, Tuhan memberikan keinginan kamu, apa yang kamu inginkan, segera mungkin. Yang kedua, Tuhan memberi apa yang kamu inginkan, tapi nanti. Dengan segala macam hal yang mungkin belum bisa diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan memberi sesuatu yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu minta A, sedangkan Tuhan itu maha tahu A ini tidak baik untuk kamu, makanya saya beri B. Kalau kita berprasangka buruk kepada Tuhan, wah Tuhan ini gimana toh? Saya minta aku nggak dikasih, saya minta aku nggak dikasih, malah dikasih B gitu ya. Itu kalau kita suudzon kepada Tuhan gitu. Tapi kalau kita husnudzon, mungkin ini yang terbaik buat saya. Dan itu pasti. Itu dasarnya teman-teman gitu ya. Itu dasarnya. Jadi doa kita pasti terkabul. Lanjut. Dari situ paham ya? Lanjut. Kuncinya sebenarnya gini. Bagaimana caranya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan? Sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya. Kalau misalkan kita pengennya segera ya diberikan segera. Kalau kita mintanya A ya diberikan A. Kalau itu buruk dijadikan baik. Bisa saja toh, bisa. Dan itu segera diberikan. Tidak diganti. Sebenarnya kunci dalam kita berdoa itu gini. Coba sekarang gini. Bukankah yang kamu punya sekarang, baju kamu, handphone kamu, gelang jam kamu, topi kamu, semua yang kamu punya sekarang, bukankah itu keinginan yang pernah kamu ucapkan dulu? Bukankah itu adalah keinginanmu dulu yang pernah kamu pikirkan? Coba saya tanya, dijawab dengan jujur. Sekarang, apapun yang kamu punya sekarang, bukankah ini adalah keinginan dulu yang pernah kamu pikirkan? Bukankah ini keinginanmu dulu yang pernah kamu pikirkan dan kamu pengen banget pokoknya, pengen punya ini? Bukankah ini semua adalah itu? Apa yang kamu punya sekarang adalah keinginanmu dulu. Tapi mungkin kamu nggak sadar, kita nggak sadar bahwasanya saya punya ini sekarang adalah jawaban dari Tuhan dari keinginan saya dulu. Mungkin dari keinginan saya kemarin. Sadar nggak itu kira-kira? Artinya kita diberi kan, tapi kita lupa saya dulu ingin apa. Itu lupa. Seandainya kamu ingat, kamu dulu ingin apa, terus sekarang diberi, kamu nggak akan punya pikiran, kok nggak dikabulkan ya? Nggak akan punya pikiran seperti itu. Karena kamu ingat, kamu dulu minta ini, sekarang diberi. Dan sekarang kamu punya ini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kenapa kok doa kita tidak terkabul atau belum terkabul? Yang kedua adalah pada saat kita mempunyai keinginan, memikirkan sebuah keinginan, berdoa atas sebuah hajat, keinginan, cita-cita. Kuncinya satu. Setelah kita berdoa, setelah kita meminta keinginan kepada Tuhan, setelah kita lakukan berjuang, ini kuncinya. Jangan dipikirkan. Saya ulangi, jangan dipikirkan. Loh kok gitu kan? Bukan kan dulu pernah bilang bahwasanya kalau kita ingin sesuatu harus dipikirkan terus-menerus agar itu menjadi kenyataan. Iya benar sekali. Pada saat kamu memikirkan sesuatu itu terus-menerus dan itu kamu rasakan akan menjadi kenyataan, itu benar sekali. Tapi coba didengar. Tapi kalau kamu itu menginginkan sesuatu, berpikir sesuatu itu dengan nafsumu sampai ngotot, pokoknya kepingin ini, pokoknya harus ini, itu nggak bakalan bisa terjadi. Alam ini punya energi, kita punya energi. Pada saat energi kita keluar, alam tidak akan menerima itu kalau kita ngotot. Kalau kita dengan nafsu, pokoknya ini, nggak akan terjadi.
Makanya tadi saya bilang pada saat kamu mempunyai keinginan, pada saat kamu memikirkan sebuah keinginan, setelah kamu pikirkan, kamu rasakan, kamu berdoa, kamu lakukan untuk mencapai ke sana, setelah itu jangan dipikirkan, titik. Pernah nggak kamu memikirkan sesuatu, kamu pikirkan terus pokoknya harus ini, pokoknya harus ini, pokoknya harus ini. Akhirnya dapat nggak? Dapat nggak akhirnya? Atau capek sendiri? Atau putus asa? Udahlah gak kepingin ini, nggak dapat juga. Pernah nggak coba kamu tanya ke dirimu sendiri? Saya nggak tahu, yang tahu hanya kamu dan Tuhan. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pengen sesuatu ngotot harus ini pokoknya, kalau nggak ini nggak mau. Pernah nggak kayak gitu? Malah nggak dapat, pernah nggak? Atau mungkin kalaupun itu dapat, itu nggak baik buat kamu. Kalaupun itu dapat, itu nggak baik buat kamu. Benar, kalau kita ingin sesuatu itu harus kita pikirkan, kita rasakan, kita yakini bahwasanya itu akan terkabul. Tapi kalau caramu memikirkan, meyakini sesuatu yang kamu inginkan itu dengan nafsu, ngotot, kekeh, kaku, apalagi ya, pokoknya ngotot, nggak akan bisa tercapai. Jadi setelah kamu menginginkan sesuatu, pikirkan, rasakan kamu sudah mempunyai itu, meskipun sulit ya, tapi ini belajar. Rasakan kamu sudah mempunyai itu, bagaimana bahagianya, kamu bersyukur, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Kamu berdoa, setelah itu kamu berdoa, setelah itu kamu lakukan apa yang menjadi tujuanmu, kamu lakukan. Misinya kamu lakukan agar visinya tercapai. Setelah itu jangan dipikirkan. Kalau kamu sudah tidak memikirkan itu, artinya alam akan bekerja. Alam semesta ini akan bekerja. Tapi kalau kamu ngotot, kamu ingin menguasai semuanya, sudah minta, sudah berdoa, tapi kamu masih ikut-ikut memikirkan itu, meskipun hanya memikirkan loh ya, alam ini nggak akan bekerja. Siapa kamu bisa ngatur-ngatur Tuhan? Tapi kalau kamu sudah mempunyai keinginan, setelah itu lepaskan, jangan dipikirkan. Atas izin Tuhan itu terjadi. Jangan dipikirkan sampai kamu sumpah, gimana ya kok tercapai gimana ya kok belum terkabul. Sudah 2 bulan ini saya berdoa. Kok nggak terkabul? Ya nggak akan terkabul. Kamu ngotot sih. Makanya harus tenang. Semua orang mempunyai keinginan, tapi cara untuk mencapai itu ya kamu harus punya ilmunya. Ini salah satu ilmu yang sering kali saya gunakan. Pada saat saya mempunyai keinginan, saya nggak ngotot. Saya pasrahkan, saya serahkan kepada Tuhan, gak tak pikir nor. Jadi keinginannya itu tidak dengan nafsu, keinginannya itu tidak dengan ngotot, tidak dengan kaku, tidak dengan kekeh. Sampai sini paham dah kira-kira. Coba praktekkan besok. Kalau kamu ingin apa-apa, pikirkan, perkuat pikiranmu, perkuat keyakinanmu, perkuat perasaanmu, lakukan. Setelah itu jangan dipikirkan atau lepaskan. Loh, kok malah dilepaskan? Udahlah, coba mulai dari sekarang. Kalau ingin apa-apa jangan dipikirkan. Tetap berusaha untuk mencapai itu, tapi jangan dipikirkan gitu. Nikmati saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kalau kamu pikirkan, kamu akan memiliki atau muncul rasa suudzon kepada Tuhanmu. Tapi kalau kamu lepaskan, contoh gini, pada saat Nabi siapa itu yang sakit bertahun-tahun itu, saya lupa. Itu doanya kepada Tuhan apa? Bukan minta kesembuhan loh. Yang sakit bertahun-tahun itu Nabi siapa saya lupa. Bukan minta kesembuhan loh. Nabi Ayub atau Nabi siapa itu. Coba bilang gini beliau, ya Allah saya sakit. Kalau ini terbaik untuk saya terima. Tapi saya sedih ya Allah. Saya sedih tidak bisa merawat istri, tidak bisa merawat
kaumnya, tidak bisa merawat anak-anaknya. Saya sedih ya Allah. Hanya itu, nggak minta sembuh. Sembuh kok, nggak dipikir, hanya curhat. Coba lakukan. Jadi memikirkan sesuatu dengan kekeh, dengan nafsu, dengan ngotot apalagi, itu sulit untuk terjadinya. Apalagi membuktikan kepada semua orang, ini, nggak akan terjadi. Malahan yang orang-orang yang sudah tahu ilmu ini, pada saat dia menginginkan sesuatu, menginginkan rezeki, menginginkan jodoh, menginginkan pekerjaan, setelah dipikir, setelah dilakukan, setelah berdoa, sudah dilepaskan dia, nggak dipikir lagi. Itu teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Coba kalian komen kita mau bahas apa lagi, dan kalau misalkan trik simple ini sudah terjadi, doa kamu sudah dikabulkan, hipnotis dirimu dengan kalimat-kalimat atau cara seperti itu. Hipnotis dirimu dengan memasukkan sugesti-sugesti yang positif ke dalam alam bawah sadarmu. Hipnotis dirimu dengan trik-trik simple yang sudah saya sampaikan tadi. Itu hipnotis, ya, ngomong dengan dirimu sendiri. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.